Perkenalkan, nama saya Christian Carlos, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya akan melakukan praktikum biologi osmosis pada kentang. Bahan yang pertama adalah kentang yang sudah saya potong kecil dan simetris, yaitu dengan panjang 3,5 cm. Dua buah gelas yang diisi dengan air, dan nanti salah satunya akan dicampurkan dengan garam. Ada garam, sendok, dan penggaris. Garam akan dicampurkan dengan air nanti, dan sendok digunakan untuk mengaduk, dan penggaris akan dipergunakan untuk mengukur kentang sebelum dan setelah dimasukkan ke dalam air dan air larutan garam. Step yang pertama adalah kita campurkan garam ke dalam air. Kita masukkan ke dalam gelas yang hitam. Kita masukkan garam, lalu kita adukkan rata. Air dan garam tercampur, kita akan mengukur kentang terlebih dahulu apakah memiliki panjang yang sama. Saya sudah mengukur tadi 3,5 cm seperti ini, kurang lebih 3,5 cm ini yang pertama, dan yang kedua 3,5 cm kurang lebih. Lalu kita masukkan satu ke dalam air yang tidak tercampur garam, yaitu gelas yang warna merah. Dua, saya masukkan ke dalam air yang sudah tercampur garam. Lalu kita tunggu selama 30 menit. Percobaan yang tadi dilakukan adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian konsentrasi pelarut. Setelah 30 menit, lalu kita ambil kentang yang ada di larutan garam terlebih dahulu. Kentang yang berada di dalam larutan garam menjadi lebih lunak atau menjadi lebih lembek, lalu panjangnya berkurang dari yang 3,5 cm menjadi 3 cm seperti ini. Jadi 3 cm. Lalu kentang yang ada pada larutan air biasa, teksturnya sama saja keras seperti tadi saat sebelum direndam. Lalu panjangnya menjadi 3,5 cm lebih seperti ini, menjadi lebih panjang walaupun hanya sedikit. Ya. Gelas yang hitam yang berisi larutan garam. Larutan garam bersifat lebih pekat daripada cairan yang ada di dalam sel kentang, atau bersifat hipertonis. Jadi air berpindah dari dalam kentang menuju keluar kentang, yang menyebabkan potongan kentang yang ini, yang pada dalam larutan garam tadi, yang direndam pada larutan garam, menjadi lebih kecil atau lebih lunak, dan ukurannya mengecil karena kehilangan cairan dari dalam dirinya, atau bersifat krenasi. Sel-sel dalam kentang tersebut mengalami penyusutan sehingga cairan keluar. Pada gelas yang merah yang berisi air tawar atau air biasa, yang bersifat lebih encer dari cairan yang ada di dalam sel kentang, sehingga bersifat hipotonis, sehingga air yang berada dari dalam gelas ini masuk ke dalam sel-sel yang ada di kentang ini, yang menyebabkan kentang menjadi lebih berisi atau menjadi lebih panjang walaupun hanya sedikit, dan teksturnya menjadi agak keras. Peristiwa osmosis dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembuatan asinan atau acar. Makanan yang direndam di larutan yang asam, asin, atau terlalu manis dapat menyebabkan mikroba pembusuk yang ada pada makanan akan mati dan keluar karena mengalami krenasi. Sel-sel yang ada dalam makanan tersebut akan mengerut dan mengeluarkan cairan, sehingga peristiwa tersebut dinamakan osmosis yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Saya Christian Carlos, terima kasih.